Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Fal ulama'u thalathatun. Imam itu udah. Berarti sekarang yang bab baru berarti. Al-babul khamis berarti. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-babul khamisu fi adabil muta'allimi wal muallimi. Bab kelima tentang adab muta'allim, orang yang belajar, wal muallim, dan orang yang mengajar. Ini adalah bab pelajar dan pengajar. Ammal muta'allimu fa adabuhu wa wadhaifuhu adh-dhahiratu katsiratun. Ammal muta'allimu, adapun bermula pelajar, fa adabuhu, maka adabnya muta'allim, wa wadhaifuhu, dan juga tugas-tugasnya muta'allim, adh-dhahiratu, yang nyata, itu katsiratun, banyak. Walakin tunadzamu tafariquha, atau tunadzimu tafariquha, tunadzimu tafariquha aja. Tunadzimu, walakin tunadzimu tafariquha, walakin tunadzimu, tetapi menyusun tafariquha, akan terpisahnya adab asyru jumalin. Apa asyru jumalin? 5 gambaran umum berikut ini. Ada banyak adab buat pelajar. Adab untuk pelajar itu ada banyak tugas-tugas yang harus dipenuhi, kecakapan-kecakapan atau akhlak-akhlak yang harus dipenuhi oleh pelajar, itu ada banyak. Namun yang banyak itu paling tidak secara umum bisa disimpulkan dalam 10 ini. Al-wadhifatul ula, yang pertama, tugas yang pertama, taqdimu taharatin nafsi, mendahulukan bersuci jiwa, an radha'ilil akhlaqi, dari buruknya akhlak, wa madmumil awsafi, dan dari sifat-sifat tercela. Ini min idhofati sifat ilal mausuf. Ini idhofahnya sifat kepada mausufnya. Jadi ini maksudnya wal awsaf adzamimah, wa madmumil awsaf, dan sifat-sifat yang tercela. Idil ilmu, karena bermula ilmu, ibadatul qalbi, adalah ibadahnya hati. Wa sholatus sirri, dan juga sholat sir. Wasilah aja, wasilati, bukan sholat sila aja. Wasilati sirri, dan juga hubungan sir, hubungan rahasia. Wa qurbatul batini, dan pendekatan batin, pendekatan jiwa ilallahi ta'ala, kepada Allah ta'ala. Wa kama la tasihhu sholatu, dan sebagaimana tidak sah apa sholat allati hiya wadhifatul jawarih, yang dia sholat itu adalah tugasnya anggota badan, adh-dhahiratu, yang zahir, illa bitathhiriz zahiri, kecuali dengan menyucikan anggota zahir, anil ahdathi, dari hadas-hadas, wal akhbathi, dan dari najis-najis atau kotor-kotor. Fakadzalika, maka seperti itulah, la tasihhu, tidak sah apa ibadatul batini, ibadah hati, wa imaratul qalbi, dan juga imarah atau urus-urus keramaian hati atau ibadah hati, bil ilmi, dengan ilmu, illa ba'da taharatihi, kecuali setelah bersihnya qalb, bersihnya hati, an khaba'ithil akhlaqi, dari akhlak-akhlak yang buruk, wan jasil awsafi, dan dari sifat-sifat yang kotor, sifat-sifat yang najis, maksudnya sifat-sifat yang kotor. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bunyad dinu 'ala nadhafati, bunya, dibangun, apa ad-dinu, agama. Agama ini dibangun 'ala nadhafati, atas kebersihan. Wa huwa kadzalika, dan itu agama, kadzalika, demikian, batinan wa dhahiran, batinan wa dhahiran, batinan dalam dalamannya, batinnya, wa dhahiran, dan luarnya. Pada batin dan zahirnya, pada bagian dalam dan bagian luarnya, agama dibangun atas kebersihan. Qala Allah Ta'ala,
Berfirman Allah Ta'ala, innamal musyrikuna najasun. Innamal musyrikuna, sesungguhnya orang-orang musyrik, najasun, adalah najis atau kotor. Tambihan, Allah mengatakan ini, berfirman ini tambihan, untuk mengingatkan lil uquli, kepada pikiran-pikiran, ala anna toharota, bahwa sungguhnya toharah wan najasata, dan najis itu ghairu maksuratin, tidaklah diringkas, tidaklah dikhususkan juga bisa, ala dhahiri, atas anggota zahir, bil hissi, dengan indra saja. Fal musyriku, maka bermula orang musyrik, qad yakunu, terkadang ada dia musyrik itu, nadhifat thawbi, bersih bajunya, maghsulal badani, dimandikan badannya, walakinnahu, tetapi si musyrik itu, najasul jauhari, najis hatinya atau najis jiwanya. Jauhar itu substansi atau jiwanya. Ai batinuhu mulattahun bil khaba'ith, maksudnya batinuhu, bagian dalamnya musyrik itu, mulattahun, tercemar, bil khaba'ithi, dengan keburukan-keburukan. Wan najasatu, dan najis, ibaratun amma yujtanabu wa yutlabul abdu minhu, dan najis itu ibaratun adalah ungkapan, amma, dari keadaan, yujtanabu, yang harus dijauhi, wa yutlabul abdu minhu, wa yutlabu, dan bu'du, bukan abdu, wa yutlabu, dan dituntut, apal bu'du, menjauhkan, minhu, darinya, dari ma, dari sifat atau keadaan tadi. Wa khaba'ithu sifatil batini aham bil ijtinab, dan buruknya sifat-sifat batin, sifat-sifat bagian dalam itu, ahammu bil ijtinab, lebih penting, bil ijtinabi, untuk dijauhi. Fa innaha, maka sungguhnya sifatul batin, ma'a khubutiha, dengan dalam beserta keadaan buruknya, fil hali, pada seketika itu juga, muhlikatun, bisa merusak, fil ma'ali, pada kesudahannya. Tentang adab muta'alim dan mu'alim, adab pelajar dan pengajar. Pelajar ini ada banyak adabnya, cuma ada 10 secara umum yang bisa disimpulkan oleh Imam Ghazali, disebutkan 10 paling tidak ya, secara umum itu. Pertama, tugas atau kewajiban seorang pelajar ini membersihkan, lebih dulu membersihkan batinnya, lebih dulu membersihkan hatinya atau jiwanya dari segala macam sifat-sifat yang tercela. Sebagaimana kita kalau sholat nggak boleh pakai baju kotor, sholat badan juga nggak boleh ada hadasnya, maka harus diangkat pakai wudhu. Najis yang ada di badan ini diangkat dengan bersuci atau dengan mencucinya, diangkat juga dengan mengguyurkannya. Jadi yang najis dihilangkan dengan diguyur, yang hadas dihilangkan dengan wudhu atau dengan mandi. Itu kan zohir semuanya. Hadas itu zohir, sama najis juga zohir. Hadas itu zohir, cuma dia bentuknya peristiwa atau kejadian keluarnya segala sesuatu dari kubur atau dubur, itu kan kejadian, peristiwa. Maka hadas. Kejadian bersentuhannya laki-laki dengan perempuan bukan mahram, kejadian juga. Kejadian aja peristiwa, tapi itu semua peristiwa zohir. Jadi bukan peristiwa batin atau peristiwa yang sifatnya ruhani. Malah kalau ruhani nggak batal. Misalnya rohani Ustaz Suhandi ketemu sama rohaninya Pok Rohani, ketemu, malah nggak batal itu. Tapi yang dimaksud batal ini justru kejadian-kejadian zohir, kulit sama kulit, kemudian tadi ada kentut, kemudian ada hubungan suami istri, itu hadas semuanya dan kejadian zohir. Makanya sebenarnya hubungan suami istri bukan nafkah batin, nafkah zohir juga itu, karena badan juga itu semuanya. Nah kejadian badan ini namanya hadas, tapi kalau kotornya badan namanya najis. Ini semua harus dibersihkan, dan semua bagian zohir semua. Sebagaimana bagian zohir itu harus bersih dari hadas dan dari najis, demikian juga bagian batin atau sisi terdalam diri kita ini juga harus bersih.
Nah, ini yang dimaksud taqdimu taharat nafsi, yaitu mendahulukan bersihnya bagian jiwa kita atau bagian dalam kita. Jadi bukan hanya membersihkan bagian luar dengan wudhu atau dengan mengguyurkannya, tapi juga membersihkan bagian dalam. Dari apa? Dibersihkan dari apa? Dari sifat-sifat tercela seperti yang kemarin sudah dibahas. Ada sifat takabur, sifat ujub. Dari semua sifat itu kan induknya 3. Takabur, ujub, sama ria. Hasud, maaf, hasud. Ya, hasud, ria, sama ujub. Nanti dari ujub baru muncul takabur. Itu induknya ria itu. Induknya 3 itu. Ria, ujub, sama hasud. Nah, kalau ria, ujub, sama hasud sudah menguasai hati, menguasai batin, nah ini bisa muncul yang lain-lain. Kalau kita bisa menghilangkan ujub, menghilangkan ria, dan menghilangkan hasud, maka yang lain bisa hilang juga. Karena akarnya di situ, akarnya di 3 sifat itu. Nah, seorang pelajar harus membersihkan hatinya dari segala macam penyakit-penyakit hati atau sifat buruk, apalagi dari yang induk yang 3 ini. Walidzalika qala sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun, wallahu a'lam bishawab.